Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama dan tak bosan-bosannya, kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak-banyak kenikmatan yang jika diibaratkan pepohonan di bumi ini kita jadikan pena dan dedaunannya kita jadikan alas untuk menulis dan air lautan kita jadikan tintanya, maka itu semua tidak akan cukup untuk menulis nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Yang kedua kalinya, tak lupa selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Kepada yang terhormat Bapak dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila, Bapak Ahmad Muhammad Musta'inna Soha, SHMH, dan teman-teman semua yang berbahagia. Video ini dibuat untuk memenuhi penilaian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Hidayatullah dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah, Universitas Raden Mas Said Surakarta. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang jabatan nakib dalam kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah. Baik teman-teman, di sini saya membaginya menjadi 4 konsep. Yang pertama adalah jabatan nakib orang-orang yang bernasab mulia. Yang kedua jabatan nakib umum. Yang kedua adalah jabatan nakib khusus. Dan yang ketiga adalah jabatan nakib umum. Dan yang keempat adalah anggota Dewan Upah. Langsung saja menuju pembahasan yang pertama adalah jabatan nakib orang-orang yang bernasab mulia. Nah, teman-teman, apa sih itu pengertian dari nakib? Nakib ialah individu yang berperanan mengendalikan segala aktivitas ahli usroh atau mad'u di bawahnya agar dapat melahirkan insan yang berkualitas dalam segala aspek kehidupan. Nah, jabatan nakib atau kepala orang-orang yang bernasab mulia adalah jabatan yang sengaja dibentuk untuk melindungi orang-orang yang bernasab mulia atau bernasab terhormat seperti Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan masih banyak yang lainnya. Dan agar mereka dicintai dan perintah mereka bisa terrealisir. Nah, teman-teman, jabatan nakib ini dikatakan sah jika berasal dari salah satu dari 3 pihak. Yang pertama adalah dari khalifah, yang kedua dari orang yang diberi mandat oleh khalifah untuk mengurusi berbagai urusan. Misalnya menteri tahfizi atau gubernur provinsi. Dan yang ketiga adalah dari nakib yang berotoritas luas mengangkat nakib yang berotoritas khusus. Nah, maksudnya jika nakib luas ingin mengangkat nakib
untuk orang-orang Thalibin saja dan nakib untuk orang-orang Abbasiyah, ia pilih siapa di antara mereka yang paling terhormat di masyarakatnya, paling banyak kelebihannya, dan paling banyak idenya. Ia angkat orang-orang tersebut sebagai nakib bagi mereka dengan syarat orang tersebut memiliki syarat-syarat sebagai pimpinan dan politikus, agar manusia yang diperintahnya langsung patuh kepada kepemimpinannya dan urusan mereka menjadi lancar dengan kebijakan politiknya. Kemudian langsung saja menginjak poin yang selanjutnya adalah jabatan nakib khusus. Jabatan nakib khusus otoritasnya terbatas sebagai nakib saja. Ia tidak memiliki otoritas untuk memutuskan perkara dan melakukan eksekusi hidup. Ia tidak disyariatkan harus berasal dari kalangan ulama ya teman-teman. Dalam menjalankan tugasnya selaku nakib atas warganya, nakib memiliki 12 tugas teman-teman. Kedua belas tugas tersebut akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah menjaga nasab mereka dari orang yang masuk ke dalam nasab mereka, padahal ia tidak senasab dengan mereka, atau dari orang yang keluar dari nasab mereka, padahal ia senasab dengan mereka. Nah, teman-teman, seorang nakib harus menjaga jangan sampai ada orang yang keluar dari nasabnya dan jangan sampai pula ada orang yang masuk ke dalam nasab mereka padahal ia tidak senasab dengan mereka. Ini semua agar nasab mereka tetap terjaga dengan benar dan sesuai dengan jalurnya. Kemudian tugas yang kedua adalah membedakan kabilah-kabilah mereka dan mengetahui nasab-nasab mereka agar ia tidak lupa kepada mereka selama bertahun-tahun. Nasab mereka tidak tercampur aduk. Ia catat mereka dalam dokumennya berdasarkan nasab-nasab mereka masing-masing. Kemudian tugas yang ketiga adalah mengetahui siapa saja yang baru lahir di kalangan mereka, baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian mencatatnya dalam dokumennya dan mengetahui siapa yang meninggal di antara mereka agar nasab bayi tidak hilang dan orang lain tidak bisa mengklaim bernasabkan kepada mayit yang baru meninggal dunia tersebut. Kemudian yang keempat adalah mendidik mereka berakhlak santun sesuai dengan kemuliaan nasab dan kehormatan mereka. Hal ini bertujuan agar mereka disegani banyak orang dan kesucian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada mereka tetap terjaga. Baik, tugas yang kelima adalah membersihkan mereka dari mata pencaharian yang haram dan melarang mereka mempunyai ambisi-ambisi yang murahan. Kemudian tugas yang keenam adalah mencegah mereka dari mengerjakan doa yang buruk dan melarang mereka dari melanggar kehormatan, agar gairah mereka terhadap agama mereka yang membela menjadi semakin membara dan mereka semakin benci kepada kemungkaran yang mereka kikis hingga mereka tidak menjadi bahan pembicaraan orang. Kemudian tugas yang ketujuh teman-teman adalah melarang mereka menzalimi orang lain karena kehormatan diri dan nasab, karena hal tersebut membuat manusia membenci mereka, memusuhi mereka, dan menjauhi mereka. Ia wajib mengajarkan mereka mencari simpati orang
agar manusia cenderung kepada mereka dan hati mereka menjadi bersih. Kemudian tugas yang ke-8 adalah membantu mereka dalam mencari kebenaran agar mereka tidak patah semangat dalam mencari kebenaran dan membantu mereka dalam mengambil hak-hak dari mereka agar mereka tidak menahan hak tersebut. Dengan membantu mereka, maka mereka menjadi orang-orang yang adil. Kemudian tugas yang ke-9 adalah mewakili mereka dalam menuntut hak-hak umum mereka, yaitu jatah selaku sanak kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan harta fai dan ghanimah. Selain mereka tidak mempunyai hak di dalamnya, kemudian ia bagikan harta tersebut kepada mereka seperti yang diwajibkan Allah Ta'ala. Yang ke-10 adalah melarang gadis-gadis mereka menikah kecuali dengan orang-orang yang sekufu dengan mereka karena kehormatan mereka atas semua wanita. Ini semua dalam rangka melindungi kemuliaan nasab mereka. Nah, mereka tidak dinikahkan kecuali oleh wali-wali mereka, dan para wali mereka tidak menikahkan kecuali dengan orang-orang yang sekufu dengan mereka. Kemudian tugas yang ke-11 adalah mengoreksi siapapun di antara mereka yang melakukan kesalahan, asalkan bukan kesalahan yang membuat mereka dijatuhi hudud. Nah, hudud adalah hukuman syar'i ya teman-teman, dan bukan kesalahan membunuh atau melukai orang lain. Ia memaafkan kesalahan orang baik di antara mereka setelah sebelumnya menasihati mereka. Kemudian tugas yang terakhir adalah memelihara harta wakaf mereka dengan menjaga harta pokoknya dan mengembangkan cabang-cabangnya. Maksudnya, jika ia tidak diberi mandat untuk mengambil harta wakaf, ia harus mengawasi para petugas ketika mereka mengambilnya. Mengawasi pembagian harta wakaf oleh para petugas, mengetahui para penerima wakaf tersebut jika wakaf dikhususkan bagi orang-orang tertentu saja, dan memperhatikan sifat-sifat mereka jika sifat-sifat mereka tersebut menjadi persyaratan untuk mendapatkannya, agar orang yang berhak menerimanya tetap menerima bagiannya, dan orang-orang yang tidak berhak menerimanya tidak berubah status menjadi orang yang berhak menerimanya. Nah, langsung saja teman-teman, kita menginjak poin yang selanjutnya adalah jabatan Naqib Umum. Adapun Naqib Umum, selain ia mempunyai selain mempunyai ke-12 tugas yang telah disebutkan sebelumnya, Naqib Umum mempunyai 5 tugas tambahan. Yang pertama adalah memutuskan perkara yang mereka persengketaan. Yang kedua, menjadi wali bagi anak-anak yatim mereka terhadap harta mereka. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan eksekusi hudud atau hukuman syar'i terhadap tindak kriminal yang mereka lakukan. Yang keempat, menikahkan gadis-gadis mereka yang tidak jelas siapa walinya atau sudah jelas walinya namun mereka menolak menikahkan gadis-gadis mereka. Kemudian yang terakhir adalah yang kelima, menjatuhkan hajru kepada mereka yang gila atau kurang waras dengan mencabut hajru jika mereka telah normal dan sadar. Dengan 5 tugas tersebut, ia menjadi Naqib Umum. Agar kepemimpinannya dan jabatannya bisa dianggap sah, seorang Naqib Umum harus memiliki ilmu yang tinggi dan mampu berijtihad dengan baik.
sehingga hukumannya benar-benar dan keputusannya dapat direalisir. Nah, teman-teman, jika ia telah resmi diangkat sebagai nakib, maka status dirinya tidak terlepas dari salah satu dari dua kondisi. Yang pertama adalah jabatan menghilangkan tugas hakim untuk menangani perkara-perkara. Yang kedua, jabatannya tidak menghilangkan tugas hakim. Baik teman-teman, langsung saja kita menuju poin yang terakhir adalah anggota Dewan Nakobah. Anggota Dewan Nakobah memiliki 3 ciri teman-teman, yaitu Dewan Nakobah terdiri dari 10 anggota yang dipilih. Setiap anggota mewakili kelompok keluarga atau suku dan dikukuhkan 5 orang sesepuh suku itu dan menjamin segala hak dan kewajiban yang dibebankan atas wakil mereka. Dewan yang terdiri dari 10 anggota ini mengatur segala sesuatu yang dipandang perlu sesuai kepentingan dan bersesuaian pula dengan ajaran syariat Islam serta disetujui oleh pemimpin umum. Apabila keputusan telah ditetapkan, maka diajukanlah kepada pemimpin umum untuk disahkan dan selanjutnya dilaksanakan. Nah, teman-teman, perlu diketahui pada saat Naqib Al-Ashraf dipegang oleh Syekh Umar Muhdar bin Abdurrahman As-Sekaf, 10 anggota yang menjadi Dewan Nakobah tersebut ialah yang pertama adalah Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Sakaf. Yang kedua adalah Syekh Abdullah bin Alwi bin Muhammad Maula Dawilah. Yang ketiga adalah Syekh Muhammad bin Abdullah bin Alwi bin Al-Fatih Al-Muqaddam. Yang keempat adalah Syekh Hasan bin Syekh bin Ali bin Muhammad Maula Dawilah. Kemudian yang kelima adalah Syekh Hasan bin Ali bin Abdullah bin Muhammad Maula Dawilah. Yang keenam adalah Syekh Husain bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Al-Faqih Al-Muqaddam. Yang ketujuh adalah Syekh Abu Bakar bin Hasan bin Abu Bakar Al-Wara bin Ahmad bin Al-Faqih Al-Muqaddam. Kemudian yang kedelapan adalah Syekh Ali bin Muhammad Jamalulail Bahasan bin Hasan Al-Mu'alim bin Muhammad Asadullah bin Hasan bin Ali bin Al-Faqih Al-Muqaddam. Kemudian yang kesembilan adalah Syekh Muhammad bin Umar bin Ali bin Umar bin Ahmad bin Al-Faqih Al-Muqaddam. Dan yang terakhir yang ke-10 adalah Muhammad bin Ali Sahib Aidid bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Abdurrahman bin Alwi Al-Qumu Al-Faqih bin Muhammad. Nah, itulah penjelasan saya mengenai jabatan Naqib dalam buku Al-Ahkam As-Sultaniyah. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya pada teman-teman semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan apabila ada benarnya, datangnya dari Allah. Cukup sekian dari saya, dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.